Logikanya, kalau Kabupaten Bogor saja menanyakan kekurangan tenaga kependidikan, bagaimana yang ada di daerah pelosok 3T ya timur Pak? Indonesia pasti sangat kekurangan. Nah, dari tahun ke tahun, pemerintah setiap melakukan rekrutmen CPNS, prioritas tidak pernah bergeser, yaitu tenaga kependidikan. Namun rekrutmen yang dilakukan selama ini tidak bisa menutupi atau memenuhi kebutuhan dari tenaga khususnya untuk tenaga kependidikan. Ada pertanyaan lanjutan Pak, ini sepertinya ke Pak Aris ini. Nah ini pertanyaannya mengenai bagaimanakah tanggapan BKN terkait dengan kurangnya tenaga kependidikan di daerah-daerah Pak? Silakan Pak Aris. Terima kasih, pertanyaan yang hampir ditanyakan oleh semua daerah. Saya berapa kali mendampingi kunjungan kerja Komisi 2 DPR dan curhatan dari para kepala daerah antara lain hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, BKN menyadari bahwa saat ini kita kekurangan tenaga kependidikan di daerah, tidak hanya guru tapi juga tata usaha sekolah dan lain sebagainya. Ini pertanyaan kalau tidak salah dari Pak Nana Supriyatna, Kabupaten Bogor. Logikanya, kalau Kabupaten Bogor saja menanyakan kekurangan tenaga kependidikan, bagaimana yang ada di daerah pelosok 3T ya timur Pak? Indonesia pasti sangat kekurangan. Nah, dari tahun ke tahun, pemerintah setiap melakukan rekrutmen atau penerimaan CPNS, prioritas tidak pernah bergeser, yaitu tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan. Jadi prioritas adalah tenaga pelayanan dasar. Namun rekrutmen yang dilakukan selama ini tidak bisa menutupi atau memenuhi kebutuhan dari tenaga, khususnya untuk tenaga kependidikan. Jadi sudah biasa di daerah-daerah terpencil, terluar itu guru PNS-nya dalam satu sekolahan dengan 6 kelas, guru PNS-nya 1 atau 2, sisanya adalah guru non PNS. Nah, BKN dalam hal pemenuhan itu salah satu tugasnya dalam penyusunan kebutuhan yang nanti akan ditetapkan oleh Menpan RP adalah melakukan analisis terkait dengan kebutuhan tidak hanya tenaga guru tapi untuk seluruh tenaga-tenaga atau jabatan yang dibutuhkan oleh yang ada di instansi. Dan umumnya memang kebutuhan terbesar adalah untuk dipenuhi adalah tenaga guru dan tenaga kependidikan. Jadi selama ini prioritasnya memang untuk itu. Nah, dalam ke depan, kalau tidak salah tahun 2021 ya Pak Hermen, akan dilakukan rekrutmen guru untuk tenaga PPPK. Jadi mungkin walaupun bukan ranah atau kewenangan organisasi, namun karena sudah tersebar luas dan sudah disosialisasikan, mungkin kami informasikan bahwa mulai tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan untuk penerimaan guru PPPK
menuju 1 juta pemenuhan. Artinya dalam beberapa tahun tersedia formasi untuk 1 juta guru dari PPPK. Penjelasan lebih lanjut saya kira nanti akan ada sosialisasi, rapat koordinasi dan sebagainya. Inilah kebijakan pemerintah dalam usaha memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, khususnya guru dan khususnya di daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan juga terutama di daerah pemekaran. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya baik Pak Aris, tentunya ini informasi awal yang menjadi kabar gembira gitu ya, kabar bahagia untuk penyediaan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk terbitkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan kita, bahwasanya kita sangat menyetujui dan memberi dukungan sepenuhnya untuk ini segera kita proses. Jadi kami dari Komisi 2 barangkali tidak dapat memutuskan sesuatu karena SK-nya pun kalau Pak Junimat mau menaikkannya atau Pak mau menaikkannya, kami siap aja naikkan kalau Bapak mau kami naikkan SK-nya. Tentu ada dari semua tidak akan mau karena yang diinginkan tadi adalah Kepres PNS tanpa tes.